Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il awliya'i wal ulama wasyuhada wassalihin wal habaib wal mu'arrafin minhum al-mu'minin innaka min syarril ardi maghribiha wa jami'i mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhassu mu'allif hadzal kitab irsyadul ibad ila sabilir rasyad asy-syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malaybari. Amin. شيخنا ومعلمنا وأستاذنا ويعيد الله علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وفي الدارين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Gini tempelannya gini ini Pak Toeng keberbekan terlalu nempel. Komennya Pak Toeng kalau terlalu mepet keberbekan kemarin tapi Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Para pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kesehatan, kekuatan bisa menjalankan ibadah puasa. Utamanya sampai saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk membaca, untuk tabarukan ilmu, untuk membaca sebuah ilmu, membaca karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malaybari, seorang ulama dari India, Malabar. Kalau sekarang istilah Malabar, India Selatan, kalau nggak salah India Selatan. Banyak sekali ulama-ulama Arab yang mengambil sanad dari ulama India. Kita sekarang sampai pada bab tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ilmi. Adapun bab yang sekarang ini adalah tentang ilmu. Syekh Zainuddin di sini menukil ayat Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'i, Allah akan mengangkat. Siapa? Allahu alladzina,
terhadap orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzin? Minkum, di antara kalian semuanya, walladzina, dan orang-orang utul ilma yang belajar ilmu, darajatin, akan mengangkat beberapa derajat. Ini surah Al-Mujadalah. Kalau lengkapnya ayat ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Itu lengkapnya ayat. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian diminta untuk melapangkan tempat dalam satu majelis, maka lapangkanlah. Ketika kamu disuruh berdiri, maka berdirilah untuk menghormat. Yarfa'illahu alladzi, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, mengangkat derajatnya. Yang pertama adalah orang yang mau beriman. Kemudian walladzina utul ilma, orang yang mau belajar ilmu, diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah sangat mengetahui secara rinci apa yang kalian lakukan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menurut Imam Qatadah turun pada hari Jumat, dan ayat ini berkenaan dengan majelis Rasulullah. Rasulullah kan tiap hari sering mengadakan majelis ilmu. Kemudian majelis ilmunya ini berada di Ashabus Sufah. Jadi dulu di teras-teras Masjid Nabawi Rasulullah sering dijadikan majelis ilmu. Dulu memang yang diutamakan adalah sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, utamanya sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Suatu hari majelis ini ada orang baru yang datang duluan. Kemudian dari para sahabat yang ikut perang Badar ini agak tertinggal, agak terlambat datangnya. Karena di depan sudah ada banyak orang sehingga tidak mendapatkan tempat, duduknya agak jarang-jarang gitu. Mau langsung duduk di situ nggak enak, akhirnya sahabat yang ikut perang Badar ini ada yang berdiri. Melihat kejadian ini, setelah selesai Rasulullah kemudian berpesan, wahai saudaraku, ketika besok nanti majelis ilmu, maka yang datang duluan hendaklah memberi yang datang terlambat. Yang datang duluan kemudian ada masih yang belum datang, maka jangan renggang gitu, maka duduklah dengan rapat, supaya yang datang terakhir, yang datang terlambat ini bisa mendapatkan tempat. Nah, ada yang tersinggung, ada yang tidak. Bagi yang tersinggung ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini memutarbalikkan fakta. Coba, hei saudaraku, apakah pemimpinmu Muhammad itu orang yang adil? Coba itu, menyuruh-nyuruh orang berdiri belajar ilmu, orang menyuruh orang-orang pindah. Padahal tidak seperti itu faktanya. Faktanya Rasulullah itu dengan halus memberikan arahan, Mbok Yawo, yang datang duluan supaya yang datangnya terlambat ini bisa dapat tempat, tolong memberikan ruang,
terong memberikan keluasaan bagi yang datang terlambat. Ini orang munafik ini suka mencari-cari celah-celah. Ya sampai seperti contoh sekarang, orang munafik suka mencari celah-celah dari orang mukmin. Begitu sedikit celah kejelekan sedikit di blow up sedemikian besar, akhirnya menjadi berita yang besar. Ayat ini memang berkenaan dengan majelis Rasulullah, majelis ilmunya Rasulullah, berkenaan dengan ashabus sufah, yaitu para sahabat-sahabat yang sering berduduk belajar ilmu bersama Rasulullah. Maksudnya di sini adalah Allah akan memberikan kemuliaan terhadap yang pertama orang yang mau beriman. Contoh kecil adalah ketika orang itu tidak kelihatan beriman, biasa-biasa saja. Tapi begitu tahu ini orang beriman, maka derajatnya naik, banyak temannya, banyak saudaranya. Kemudian contoh kecil orang yang berilmu diangkat oleh Allah derajatnya adalah seseorang itu akan dipanggil bapak dosen apabila ilmunya memang sudah tingkatan sampai dosen. Orang itu akan dipanggil pak guru apabila ilmunya itu sudah sederajat dengan seorang guru. Orang itu akan dipanggil pak tukang apabila ilmunya memang sampai derajat tukang. Ini contoh kecil bahwa Allah mengangkat derajatnya seseorang dilihat dari faktor keilmuannya. Ini semuanya faktor ilmu. Pentingnya ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut, orang yang mau belajar ilmu, orang yang mau serius mendalami suatu ilmu secara umum. Apalagi kalau ilmu agama, maka ini jadi hal yang wajib. Syekh Zainuddin di sini dalam kitab ini juga menukil ayat yang lain, yaitu surah Az-Zumar. Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan? Ilmu itu pengetahuan. Pengetahuan mengenai dunia, pengetahuan mengenai cara hidup bahagia, pengetahuan cara selamat dunia sampai akhirat, inilah yang membedakan. Yang membedakan antara orang yang berusaha ingin tahu dan orang yang cuek tidak mau tahu, ini selalu berbeda. Tidak akan sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti, tidak akan sama. Ini contoh perbedaan bahwa Allah mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Lafadz ilmu itu dalam Al-Quran, kalau dalam kitab Mu'jamul Mufahros li Al-Fadil Quran, jadi lafadz itu ada berapa ayat, ada di tempat berapa ayat. Ilmu ini dalam kitab tersebut ada 80 tempat ayat. Lafadz ilmu ada 80 tempat. Contohnya wala in taba'ata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Contoh lain, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ilmu, lafadz ilmu ada 80 tempat di Al-Qur'an. Ilmu sangat penting. Begitu pentingnya Rasulullah sampai bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun sampai di negeri Cina. Fa inna talabal ilmi faridatan, sesungguhnya mencari ilmu adalah fardu, kewajiban ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu tad'u, meletakkan ajnihataha, sayap-sayapnya malaikat, li talibil ilmi, untuk para pencari ilmu. Meletakkan ridhon, disertai perasaan sangat senang, ridho, bahagia, bima yatlubu, dengan apa yang dicarinya, yaitu ilmu tadi. Utlubul ilma walau bisin, Rasulullah begitu pentingnya pengetahuan supaya tidak diinjak-injak kaum lain, supaya tidak ketinggalan, supaya kaum muslimin ini makmur. Rasulullah sampai carilah pengetahuan walaupun sampai ke negeri Cina. Padahal zaman tersebut Cina mungkin belum Islam, tapi Rasulullah sudah berpesan, carilah pengetahuan, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Zaman sekarang terbukti ternyata Cina pengetahuannya begitu pesat. Sekarang terbukti Amerika kelabaan, peningkatan pengetahuan Cina, peningkatan pengetahuan pertaniannya, pengetahuan politiknya, dan sebagainya. Maksud yang lain juga, carilah ilmu walaupun sejauh-jauhnya, walaupun ilmu itu ada di tempat yang jauh. Ini pengertian yang bisa diambil, carilah ilmu. Terbukti para ulama itu mencari ilmu bukan hanya satu guru. Para ulama setelah selesai mengambil ilmu, belajar ilmu dari syekh yang satu, mendengar ada syekh besar, ulama besar di tempat yang jauh, ulama ini jalan kaki rela menempuh tempat yang jauh. Ya karena mengikuti anjuran Rasulullah, carilah ilmu walaupun jauh. Walau bisin itu walaupun jauh. Dulu ini Madinah dan Cina sangat jauh. Artinya sejauh apapun carilah ilmu itu. Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu ini kewajiban bagi setiap muslim, terutama ilmu-ilmu tentang agama. Seorang yang sudah dikatakan orang tua, mempunyai anak, yang pertama kewajibannya memberikan nama yang baik. Kemudian yang kedua selanjutnya memberikan pengetahuan, memberikan ilmu kepada anaknya, ilmu tentang tauhid, rukun-rukun Islam itu, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Wajib memberitahukan tentang tauhid, mengenalkan Allah, mengenalkan sholat. Kita yang sudah dewasa, terlanjur dewasa seperti ini juga tetap wajib mempelajari syahadat. Meskipun sudah sejak kecil di TPA sering diajarkan syahadat, kewajiban selanjutnya mencari pemahaman secara luas bagaimana syahadat. Kita juga wajib mencari pemahaman yang luas tentang sholat, tentang zakat. Meskipun sudah ada basnas, sudah ada lazisnu, tapi tetap harus wajib mempelajari sholat. Sekarang bulan Ramadan, kita tetap wajib mencari pemahaman tentang puasa. Meskipun dari basnas, dari apapun sudah memberikan bayar fidyah 35.000, tapi ini kebanyakan orang, Pak. Kewajiban kita tetap mempelajari bagaimana kalau orang menyusui, orang yang hamil.
kasus yang terjadi banyak hanya yang membayar fidyah cukup. Ini menunjukkan pemahamannya kurang, kewajibannya belum dilaksanakan. Orang menyusui atau orang yang hamil, apabila khawatir dirinya, maka dia tidak puasa boleh, tapi wajib qadha. Apabila dia khawatir dirinya dan anaknya karena menyusui, maka dia tetap wajib qadha dan membayar fidyah. Itu pemahaman yang harus wajib diketahui orang. Thalabul ilmi faridhatun ala setiap muslim, wajib mencari pengetahuan hal tersebut. Karena sejak niat belajar ilmu saja itu sudah mendapatkan manfaat. Manfaat yang pertama yang diperoleh adalah malaikat-malaikat itu senang. Malaikat-malaikat itu rela. Malaikat itu meletakkan sayapnya supaya diduduki orang yang belajar ilmu dengan perasaan ridho, dengan perasaan senang, bahagia, mendoakannya. Orang yang belajar ilmu. Berikutnya itu banyak sekali manfaat-manfaat, keutamaan-keutamaan belajar ilmu. Hadis yang lain, thalabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Belajar ilmu 1 jam itu lebih baik dibanding sholat semalam suntuk. Min qiyamil lailatin, berdiri sholat ibadah semalam suntuk. Nah, yang dijadikan dasar saudara-saudara kita jamaah tabligh. Makanya setelah selesai sholat jamaah tabligh membuat halaqah belajar ilmu, membaca hadis. Karena belajar ilmu 1 jam lebih baik dibanding semalam suntuk qiyam atau berdiri beribadah. Wa talabul ilmi yauman khairum min siyami 3 ashhurin. Belajar ilmu 1 hari lebih baik dibanding puasa 3 bulan. Tapi ada syaratnya. Orang mendapatkan keutamaan lebih baik dibanding sholat semalam suntuk, dibanding puasa 3 bulan. Ini syaratnya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang itu akan mendapatkan pahala seperti ini. Syaratnya adalah dia niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika belajar ilmu. Bukan untuk pamer-pameran biar saya dianggap orang pintar, bukan. Kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, orang itu ilmunya bisa bermanfaat, orang itu mendapatkan pahala yang sedemikian besar. Syaratnya niatnya belajar itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah mengetahui bagaimana ibadah yang betul, maka diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi lebih baik, menjadi hamba Allah yang diridhoi. Kalau niatnya untuk keduniaan, mencari ilmu supaya dianggap pintar, mencari ilmu supaya dapat pekerjaan, mencari ilmu supaya menang dalam berdebat, nah itu tidak mendapatkan seperti ini. Tidak mendapatkan khairum min qiyamil lailatin, tidak kategori khairum min siyami 3 ashhurin, tidak. Dia hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Ulama-ulama sepuh dulu ketika berpesan pada cucunya, pada anaknya yang berangkat mondok, le awakmu lek budal mondok niyatono sing apik, yes, niyatono ngilangi kebodohan, niyatono ben dadi wong soleh ngono. Ora usah aja aneh-aneh. Itu ya memang seperti itu. Dari awal harus
lurus niatnya. Nah, ada kalanya zaman dulu niat berangkat ke mondok supaya sakti ya. Itu motivasi yang amal. Motivasi kebanyakan para santri-santri zaman saya dulu niat mondok supaya dianggap anak pondokan, ikut berangkat mondok supaya nanti bisa sakti, belajar setruman, belajar yang aneh-aneh. Ternyata itu semuanya salah. Ini niat seperti ini yang tidak mendapatkan faedah atau keutamaan. Khairum min qiyamil lailatin khairum min siyami thalathati asyhurin. Sudah banyak sekali tentang kewajiban ilmu. Intinya supaya tidak ketinggalan zaman, kita harus mencari pengetahuan. Supaya ibadah kita betul, maka kita harus mencari pengetahuan dan memahaminya. Dalam hadis yang lain banyak sekali intinya keutamaan ilmu. Dengan niat mantakola, hadis yang lain bersumber dari Sayyidah Aisyah istri Rasulullah, manintaqala barang siapa intaqala yang berpindah melangkahkan kaki liyata'allama untuk belajar sopoman ilman, belajar tentang ilmu, ghufira lahu qabla ayyakhtuwa, maka akan diampuni dosanya sebelum dia melakukan kesalahan. Syaratnya adalah niatnya betul. Hadis yang lain bersumber dari sahabat Ibnu Abbas, khuyyira Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman diberikan pilihan oleh Allah. Sulaiman dihadapkan pilihan bainal mal wal mulk wal ilm, 3 pilihan. Nabi Sulaiman oleh Allah dihadapkan 3 pilihan. Apakah kamu memilih harta benda? Apakah kamu memilih kekuasaan? Kemudian yang terakhir, apakah kamu memilih ilmu? Fakhtarul ilma. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'utiyal mulku wal malu likhtiyarihil ilma. Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka harta diberikan, kekuasaan diberikan kepada Nabi Sulaiman, ilmu juga diberikan. Ketiga-tiganya didapatkan. Ini pilihan yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu yang paling tinggi. Dengan ilmu maka dunia mengikuti, kekuasaan mengikuti. Orang itu bisa menjadi penguasa apabila pengetahuannya luas. Orang itu akan menjadi kaya raya apabila pengetahuan cara mencari harta mempunyai. Pengetahuan cara bekerja yang baik itu mendapatkan, maka ilmu ini lebih utama. An Muawiyah, diriwayatkan dari Imam Bukhari bersumber dari sahabat Muawiyah, mayyuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkannya tentang ilmu agama. Faqih ini mengerti. Kalau hanya luas pengetahuannya ini mahir. Faqih bisa didapatkan apabila mengerti tentang agama, bisa didapatkan apabila niatnya lurus. Apabila mencari ilmunya itu mencari guru yang betul-betul guru,
tidak instan dan niatannya lurus, seperti alala tanalul ilmu illa bisitatin. Syarat-syaratnya ada 6. Tulis zaman, niat yang baik, berteman dengan yang baik, dan sebagainya. Itu faqih. Seseorang yang dikehendaki Allah menjadi hamba yang baik, maka Allah akan memahamkan tentang ilmu agama. Bukan hanya memberi pengetahuan tok, bukan hanya mahir tok, tapi juga mengerti dan paham, mengerti sampai hati kecilnya, mengerti. Kalau mahir itu banyak sekali, pencarian secara instan mahir, hafal hadis, hafal Al-Quran, itu banyak sekali. Tapi yang namanya mengerti, faqih, ini jarang sekali. Pencariannya lama, pencariannya melalui proses penataan hati dulu. Zaman-zaman dulu kiai-kiai besar berangkat di pesantren, tidak langsung diajarkan ilmunya, tidak, tapi digodok dulu hatinya. Mbah Yai Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, ketika mondok di Madura Bangkalan, Mbah Yai Khalil tidak langsung disuruh belajar ilmu, tidak. Bekal-bekal yang dibawa Mbah Karim ini langsung diminta. Ini dalam rangka menguji apakah hatinya tulus mencari ilmu, apakah hatinya hormat pada guru, apakah hatinya ini dermawan, apakah ini dalam rangka ujian. Sudah kamu enggak, yang kamu bawa apa ini, Rem? Beras, bayai, padi. Ya sudah, sini saya bikin makan untuk ayam saya. Semuanya bekal-bekalnya diminta. Tapi karena niatnya tulus, betul-betul ingin mencari ilmu yang bermanfaat, ya dikasihkan, tidak berontak. Karena memang hormat betul, ingin mencari ilmunya, tidak sakit hati. Ini contoh kecil bahwa proses menjadi faqih itu panjang, tidak instan. Seperti sekarang cukup browsing di Google, pertanyaan instan. Ini yang tidak menjadikan faqih. Prosesnya menjadi faqih ini kalau lewat browser Google, Mbah Syekh Google ini hanya mahir, hanya pandai tok, tapi tidak faqih. Redaksinya Rasulullah, barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka dia akan difaqihkan, dingertikan tentang agama. Bukan hanya mahir tok, tapi mengerti agama. Banyak sekali contoh-contoh prosesnya, tidak langsung belajar ilmu, tapi hatinya ditata dulu oleh seorang gurunya, diuji dulu hatinya, digembleng dulu hatinya supaya menjadi tawaduk dulu, supaya menjadi tunduk dulu, terhormat dulu kepada orang yang berilmu, supaya menghilangkan rasa-rasa sombongnya, dibersihkan rasa-rasa dengkinya, iri dan sebagainya, penyakit dibersihkan. Setelah bersih baru disirami dengan ilmu, baru dikasihkan ilmunya. Keterangan yang lain, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Sebuah cahaya itu akan mampu diterima oleh hati apabila hatinya bersih. Cahaya diletakkan di tempat yang kotor, maka cahayanya tertutupi oleh kotoran-kotoran. Maka betul ulama-ulama dahulu hatinya dibersihkan dulu. Karena ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya ini akan mampu ditampung oleh hati seseorang apabila hatinya bersih dulu. Kalau masih kotor, maka tidak akan bisa melekat, tidak akan bisa diterimanya.
Banyak sekali hadis-hadis tentang orang yang berilmu. Keutamaan orang yang berilmu, ibadahnya juga lebih utama dibanding orang soleh. Orang yang berilmu itu seperti rakaatani min alimin afdhalu min sab'ina rakaatin min ghairi alim. Orang yang ngerti tentang sholat, paham tentang rukunnya, tentang diterimanya oleh syarat-syarat diterimanya sholat, orang yang ngerti 2 rakaatnya orang yang alim ini lebih utama dibandingkan 70 rakaatnya orang yang tidak alim. Ini kalau tentang mengenai agama. Banyak sekali hadis-hadis keutamaan tentang ilmu. Maka kita jangan pernah merasa terlambat. Wah, saya sudah tua, masa masih enggak. Caranya adalah datangi majelis-majelis ilmu para ulama. Caranya adalah sering bersama dengan ulama. Kalau tidak tahu bertanya langsung pada ulama. Tidak bertanya pada Syekh Google, tapi langsung pada ulama. Ulama pun ya kita harus kritis kriteria ulama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama yang betul-betul takut pada Allah, ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya, ulama yang bukan hanya pamer-pamer keilmuannya. Ulama akhirat itu kalau dalam Bidayatul Hidayah justru tidak pernah menunjukkan kepandaiannya. Ini dicontohkan pada zaman sahabat dulu. Ketika ada tabi'in bertanya kepada sahabat, sahabat itu malah melemarkan, oh yang paling mengerti itu sahabat dia, coba tanya pada dia. Begitu datang ke si A, dilempar lagi, oh yang paling ngerti itu dia sahabat dia. Dalam Bidayatul Hidayah seperti itu. Contoh ulama akhirat seperti itu. Tidak langsung, oh jawabannya seperti ini, tidak memamerkan pengetahuannya, tidak. Tapi justru merendahkan diri. Kalau masih ada orang yang lebih alim, disilahkan diarahkan bertanya yang lebih alim. Tidak langsung, oh menurut saya begini, saya begini. Tidak seperti itu ulama akhirat itu. Itu ulama dunia kalau memamerkan pengetahuannya. Sok-sok alim itu ulama dunia. Ulama akhirat itu biasanya rendah diri. Kemudian tidak terlalu dekat dengan penguasa. Tidak memanfaatkan ilmunya untuk mencari dunia, tidak. Pengetahuan agamanya tidak dimanfaatkan untuk dekat dengan para penguasa. Justru para ulama akhirat itu menjauh dengan para penguasa. Zaman sekarang tidak. Kiai bangga dengan, oh saya bisa foto dengan Pak Gubernur, Bupati, Presiden, bangga. Dulu ulama-ulama ya sepuh dulu justru malah menjauh. Ya seperti keterangan Gus Baha, Imam Malik itu diundang oleh Umar bin Abdul Aziz mengajarkan putranya, malah marah-marah, al ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu itu didatangi. Jadi tidak senang kalau dekat dengan para penguasa. Imam Malik itu. Sekarang kebalikan, sudah ramalannya wolak wali zaman, ramalannya Joyoboyo sudah nyata, wolak wali zaman. Nah, sudah, intinya marilah kita tetap semangat belajar ilmu. Kemudian setelah mendapatkan ilmu ini harus memegang amanat ilmu dengan sebaik-baiknya. Setelah diberikan ilmu ya harus diamalkan. Setelah diberikan ilmu, ketika dibutuhkan jangan menyimpannya. Kalau memang
Artinya kalau memang dibutuhkan seseorang yang penjelasannya harus dijelaskan, tapi jangan sembrono, karena ini titipan ilmu, inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menggunakannya untuk sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancamannya adalah neraka. Ancamannya adalah pertanyaan pertanggungjawabannya. Setelah kita diberikan pengetahuan oleh Allah tentang agama, pengetahuan apapun harus bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah sendiri, karena banyak sekali ulama juga berpesan. Yang di kitab ini adalah Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi an Hasan. Ini Hasan Al-Basri bersumber dari tabi'in. Ma min 'abdin yakhtubu khutbatan illallahu sa'iluhu anha yaumal qiyamati ma arada biha. Ma min 'abdin, tidak ada seseorang, yakhtubu, yang berkhutbah, khutbatan, illallahu sa'iluh, kecuali Allah nanti akan menanyakan padanya, anha, tentang khutbahnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ma arada biha, tujuanmu apa kamu khutbah, ceramah di mana-mana, tujuanmu apa? Itu dipertanyakan nanti pada kiamat. Apakah mencari amplop? Apakah karena betul-betul ingin mengajarkan agama pada seseorang? Apakah supaya disebut orang pintar? Apakah intinya dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahapan-tahapannya, ilmu pertama wajib mencari ilmu pengetahuan, setelah tahu harus diamalkan, dan amanat ini harus kita pegang sebaik-baiknya. Jangan sampai digunakan sesuatu keduniaan, karena semuanya akan dipertanyakan. Qala fakana Malik bin Dinar idza hadatsa biha baka thumma yaqul atahsabuna aini taqirru bi kalami alaikum wa ana a'lamu anna Allah sa'ili anhu yaumal qiyamah ma aradta bih. Malik bin Dinar, seorang ulama, Malik bin Dinar, ketika menyampaikan sebuah hadis, menyampaikan sesuatu hadis, karena ditanya oleh seseorang, diminta seseorang. Malik bin Dinar setelah selesai ini menangisnya karena takut. Wahai saudaraku, apakah kamu kira tangisanku ini, mataku ini, penglihatanku ini, menangisku ini, apakah kamu kira nangis-nangis main-mainan? Apakah kamu kira saya susah? Apa kamu kira saya sudah sedih karena dunia? Tidak. Wa ana a'lamu annallaha sa'ili anhu yaumil qiyamah. Tangisanku ini karena aku tahu nanti Allah akan menanyakan tentang ngajiku sekarang ini. Jawabanku terhadap pertanyaanmu ini Allah akan tanyakan nanti pada kiamat. Tujuanmu apa? Niatmu apa? Ini Malik bin Dinar. Fa'aqulu anta syahid ala qalbi laulam a'lamu annahu ahabbu ilaika lam aqarran ala isnaini abadan. Kemudian Malik bin Dinar, engkau menjadi saksi atas diriku, laulam a'lamu annahu ahabbu ilaika lam aqra'u ala isnaini abadan. Seandainya aku
Seandainya tidak aku fahami bahwasanya belajar ilmu ini lebih aku sukai, seandainya tidak aku ketahui bahwa ilmu ini kedudukannya sangat tinggi, maka aku tidak akan membacakan sebuah hadis pada kalian berdua selamanya. Seandainya karena aku tidak mencintai ilmu, maka aku tidak akan membacakan hadis pada kalian berdua selamanya. Intinya adalah kita hati-hati yang sudah diberikan ilmu oleh Allah, diberi anugerah pengetahuan oleh Allah. Tetap hati-hati dalam menyampaikannya, hati-hati ketika berceramah, hati-hati. Seperti saya ini kalau berceramah supaya kondang di Facebook, ya tetap nanti saya ditanyakan oleh Allah. Kalau tujuannya keduniaan, dalam bidaya suatu amal kalau dunia akan dilemparkan ke wajahnya, tidak akan bermanfaat nanti hari kiamat. Padahal nanti hari kiamat nanti waktu-waktunya kita mengambil manfaat semua amal-amal kita di dunia. Ketika hiruk pikuk hari kiamat, susah-susahnya semua orang, amal kita ini akan bermanfaat. Tapi itu semua tidak bermanfaat apabila amal kita tujuannya dunia. Semuanya akan dilemparkan ke wajah kita dan tidak akan membantu kepada kita menghadapi hiruk pikuknya hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Intinya adalah ilmu utama harus kita cari, niatnya pun harus kita luruskan. Setelah mendapatkannya kita harus mengamalkan, memeliharanya dengan baik. Ketika menyampaikan ilmu, ketika oleh Allah sudah diangkat derajatnya menjadi kiai, ketika sudah diangkat oleh Allah derajatnya menjadi penceramah, ketika oleh Allah sudah diangkat menjadi penguasa, pengetahuan-pengetahuan itu harus kita jaga baik-baik dan tetap lurus niat dalam menyampaikannya. Mudah-mudahan barokahnya kita membaca Irsyadul Ibad, membaca sabda Rasulullah, membaca pesan-pesan para sahabat, para tabi'in, semuanya ini mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita, yaitu tetap semangat mencari ilmu, tetap tunduk, tetap rendah hati walaupun dipanggil kiai, tetap rendah hati walaupun menjadi penguasa, tetap rendah hati, tetap menjaga hati bahwa ilmu ini adalah titipan dari Allah, tidak boleh saya gunakan untuk keduniaan. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan semuanya itu, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah wa ala mana wa salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.